Jika seandainya kepercayaan diri Anda saat ini rendah, jika Anda tidak yakin dengan kemampuan diri Anda, dan Anda cenderung panik dan suka menarik diri saat ada masalah, atau jika Anda sering takut berbicara atau cemas dalam mengeluarkan pendapat, ya, atau misalnya jika Anda sangat peka dan tidak bisa menerima kritik, ya, Anda sering gugup dan kalau bicara nggak lancar, maka video ini saya buat khusus untuk Anda. Jadi pastikan Anda menontonnya sampai tuntas. Misalnya saat ini Anda nggak punya permasalahan dengan kepercayaan diri Anda, tapi Anda kenal dengan saudara atau teman yang punya masalah seperti itu, maka video ini juga untuk Anda. Kenapa? Karena nanti Anda bisa membantu mereka. Nah, itu harapan saya, jadi pastikan Anda menonton videonya sampai tuntas. Nah, sebelum saya masuk membahas topik dalam video ini, yaitu hipnoterapi percaya diri, saya ingin menyampaikan kepada Anda bahwa saya dulunya, ya, itu semenjak kecil itu bukanlah orang yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Anda boleh cross check ke teman-teman sekolah saya dulu, ya. Jadi yang saya ingat dulu kalau saya mau mengemukakan pendapat, ya, berargumen begitu, biasanya saya mikir lama gitu. Ini saya omongin nggak ya? Gitu ya. Atau misalkan ini kira-kira bagus nggak ya? Kalau saya ngomong, ini kalau saya ngomong gini pendapat orang gimana ya? Nah, mikir lama. Dan setelah mikir lama itu belum tentu jadi ngomong. Paling ngedumel dalam hati, kayaknya gini. Oke. Nah, apakah itu karena ketidakmampuan saya dalam menguasai materi? Ya, tentu tidak. Ya, bahkan seingat saya, ya, saya bersyukur sejak saya dulu sekolah itu sesungguhnya saya termasuk siswa yang cukup berprestasi begitu ya. Jadi bukannya sombong gitu, saya pernah mengikuti kompetisi dan juara sampai setingkat provinsi di Jawa Barat. Saya kuliah di perguruan tinggi negeri misalnya. Terus kemudian misalkan ketika kerja saya pernah kerja di perusahaan Jepang, bolak-balik saya dikirim training ke negeri Sakura. Jadi secara teknis tentu sesungguhnya harusnya tidak ada masalah. Tapi kenapa kalau saya mau berpendapat, ya, mau ngomong itu mesti mikir dulu dan banyak sekali nggak jadi ngomong setelah dipikirkan. Jadi ini rupanya setelah dicari tahu, ini ada satu konsep tentang diri di pikiran bawah sadar saya yang mengatakan bahwa I'm not good enough. Nah, bagaimana saya bisa tahu ada konsep diri seperti itu? Nah, jadi dulu saya pernah meminta rekan sejawat hipnoterapis, ya, untuk melakukan proses hipnoterapi kepada saya pada saat itu lagi proses pembelajaran, jadi saling latihan begitu. Dan pada saat itu, ya, ditemukanlah satu akar masalah penyebab program yang membuat saya kurang percaya diri. Nah, rupanya itu berawal dari ketika saya kecil, ada suatu panggilan dari sebagian keluarga saya yang memanggil saya dengan julukan si hideng. Nah, rupanya itu membentuk suatu program yang mengatakan bahwa saya ini berbeda. You are not good enough, ya. Saya tidak sebaik yang lain. Dan ternyata ini terbawa terus sampai saya dewasa. Dan alhamdulillah saat ini saya berhasil memprogram ulang pikiran bawah sadar saya, sehingga saat ini saya nyaman. Saya berbicara dengan banyak orang, saya mengisi training, seminar, dan bahkan membuat video-video seperti ini, menyapa Anda di seluruh Indonesia. Hingga saat ini, sejak praktek sebagai profesional hipnoterapis, saya sudah membantu banyak sekali klien dalam kasus tidak percaya diri. Dan dengan
proses hipnoanalisis yang saya lakukan, saya menemukan akar masalah yang berbeda-beda yang menjadi sebab klien tidak percaya diri. Ada karena traumatik ya, ditertawakan misalnya di depan kelas, ada pernah saya temukan pembulian, dan yang paling banyak adalah karena dipanggil dengan julukan yang buruk. Nah, makanya teman-teman yang teman-teman muslim ya, yang mengerti, itu biasanya di dalam Islam tuh melarang seseorang untuk memanggil dengan julukan yang buruk. Karena ini akan menjadi imprint dan mempengaruhi perilaku ya, dan terbawa terus sampai dewasa. Saya banyak buktinya. Nah, teman-teman, pertanyaannya adalah apakah semua rasa tidak percaya diri itu selalu disebabkan oleh imprint atau kejadian di masa lalu? Jawabannya tentu tidak. Jadi sampai saat ini pun saya masih suka cemas dan tidak percaya diri. Jadi misalnya kalau saya suruh tampil ya, berbicara sesuatu yang tidak saya kuasai, ya tentu saja saya akan merasa cemas ya, merasa tidak percaya diri. Dan itu wajar saja sebenarnya selama kecemasan itu masih bisa kita tangani. Dan jika penyebab ketidakpercayaan diri itu, kecemasan itu disebabkan oleh karena kita tidak menguasai topiknya atau materinya, maka tidak ada satupun teknik hipnoterapi yang bisa membantu Anda. Anda harus menguasai materinya, topiknya, Anda harus berlatih, gitu ya. Jadi, tapi kan ada ya saudara atau teman yang bacaannya bagus, hafalannya bagus, ya pengetahuannya bagus, disuruh jadi imam dia nggak mau karena dia nggak percaya diri. Kalau dipaksakan itu tiba-tiba hilang semua itu bacaannya semua, begitu ya. Nah, kalau ada kasus-kasus yang seperti ini, tentu harus dilakukan hipnoanalisis, dicari akar masalahnya dan diselesaikan. Nah, kalau misalnya Anda tidak berkesempatan ketemu hipnoterapis yang bisa melakukan hipnoanalisis ya, karena satu dan lain sebabnya, maka apakah Anda bisa juga melakukan psychoterapi? Saya jawab bisa. Ya, tidak melulu harus dengan hipnoterapi. Ya, ada jalur yang bisa Anda gunakan, yaitu jalur pemberdayaan diri, yaitu lewat jalur ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Dan lewat jalur ini Anda membuka diri Anda terhadap pengetahuan tentang diri. Ya, misalnya Anda menyadari bahwa kecemasan yang Anda rasakan ya saat Anda mau tampil, saat Anda mau jadi imam atau apapun itu, ya Anda mau berbicara tentang pendapat Anda, kecemasan itu sedang menyampaikan satu pesan kepada Anda tentang kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi saat Anda tampil atau saat Anda bicara. Jadi seolah-olah si cemas ini mau ngomong, lu jangan tampil, lu jangan ngomong, ntar diketawain lu. Ntar lu kalau salah lu ketahuan bego lu. Nah, ini si cemas lagi ngomong. Ini pengetahuan ya. Jadi yang disampaikan si cemas di dalam diri Anda itu adalah suatu kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi tapi sebenarnya belum terjadi. Dan bagaimana kalau Anda juga bisa membuka terhadap peluang bahwa ada kejadian yang mungkin bisa terjadi yang baik. Jadi Anda bisa ngomong sama cemas, cemas, terima kasih kamu sudah mengingatkan saya tentang kemungkinan yang buruk. Tapi saya sudah berlatih loh, saya sudah menguasai. Jadi kemungkinannya ini akan terjadi positif. Nah, jadi Anda bisa bersahabat nih dengan si cemas di dalam diri Anda. Nah, itu cara yang pertama. Dan pengetahuan lain yang mungkin bisa membawa Anda pada transformasi yang lebih besar adalah Anda harus mengenal siapa diri Anda yang sejati Anda. Jadi saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa sejak Anda terlahir ke muka bumi ini, tahukah bahwa Anda sesungguhnya adalah seorang pemenang. Ya, jadi bayangkan ya, dari sekian juta sel sperma ayah Anda yang disemburkan di dalam vagina ibu Anda adalah satu-satunya sel yang berhasil menembus satu sel telur dan membuahinya. Ya, camkan ini ya. Jadi bahkan kalau Anda lihat dari sejak pertama kali manusia tercipta nanti sampai kiamat, tidak ada seorang pun di dunia ini yang seperti Anda. Jadi Anda adalah satu-satunya di muka bumi ini. Anda ini unik, spesial, tidak ada duanya. Jadi jangan bandingkan diri Anda dengan orang lain. Anda harus bisa menerima dengan nyaman segala hal yang ada di dalam diri Anda. Fisik, wajah, karakter, apapun yang Anda miliki. Anda terima itu. Anda terima seutuhnya sebagai suatu pribadi yang unik, spesial, dan luar biasa. Dan dengan pengetahuan ini Anda akan percaya diri. Anda bisa mengatakan dengan penuh kesadaran bahwa saya ini unik, saya ini spesial, saya ini berharga, saya tidak ada duanya. Dan saya putuskan hari ini dan seterusnya, saya hidup
dengan penuh percaya diri. Saya memutuskan hidup penuh keberanian. Ya, seperti itu. Dan sebelum menutup video ini, saya ingin mengisahkan satu kisah yang saya dapatkan dari rekan saya, sahabat Romo Dewa. Ya, jadi konon pada suatu masa manusia itu adalah dewa. Dan manusia bisa melakukan banyak hal seperti yang bisa dilakukan oleh para dewa. Bisa melihat jarak jauh, tidak terbatas, bisa membuat segala keajaiban dan sebagainya. Namun sayangnya manusia menyalahgunakan kemampuan ini sehingga Brahma menjadi gusar. Dan akhirnya Brahma sebagai dewa tertinggi memanggil para dewa yang lain untuk rapat di kayangan. Dan Brahma mengatakan, ini manusia ini sudah menyalahgunakan kekuatan yang seperti yang kita miliki. Kalau kita biarkan maka semesta bisa hancur, maka kita harus menyembunyikan kekuatan itu. Saya minta pendapat, kira-kira kita sembunyikan di mana kekuatan itu? Salah satu dewa mengatakan, sembunyikan di dasar lautan. Brahma bilang, dasar laut akan diobok-obok oleh manusia. Pasti ketemu. Ada ide yang lain. Di pojok mengatakan, di luar bumi saja, di planet-planet yang lain. Brahma mikir dan Brahma bilang, pasti ketemu juga. Suatu hari manusia akan bermain ke seluruh jagat semesta ini. Pasti ketemu. Akhirnya suasana hening. Dan akhirnya Brahma memutuskan untuk menyembunyikan kekuatan maha hebat ini di satu tempat, ya, yang manusia tidak mungkin menyangka bahwa kekuatannya disembunyikan di sana. Di manakah itu? Yaitu di kedalaman dirinya. Jadi begitulah kisah, ya, yang bisa kita ambil hikmah bahwa ada kekuatan maha hebat yang tersembunyi di dalam diri kita. Di dalam diri kita ada cahaya kasih Tuhan. Maka jadilah percaya diri, berubah, bertransformasi, karena Anda adalah pribadi yang unik dan istimewa. Saya Iwan Yudhistira, senang sekali bisa menyapa Anda. Pastikan Anda like, share, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan ketika saya mengunggah video-video saya yang lain. Sampai bertemu kembali dalam video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.